Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina selaku dosen mata kuliah literasi teknologi yang kami hormati, beserta rekan-rekan semua yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, saya Alif Zikir Lestari, beserta rekan-rekan saya, ada Ayu Septiani dan Kusmia. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah literasi teknologi, yang mana pada video kali ini kami akan memberikan atau memberi contoh tentang bagaimana sih cara mengecek tingkat plagiarisme atau tingkat plagiat dalam suatu web maupun aplikasi. Baik teman-teman, namun sebelum kita masuk ke tutorial, alangkah lebih baiknya sebagai pengantar, terlebih dahulu kami akan memberikan penjelasan sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan plagiarisme. Baik teman-teman, dikutip dari suatu sumber yang mana sumbernya ini dari internet, dikatakan bahwa plagiarisme atau yang sering sekali kita sebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan lain sebagainya dari orang lain. Nah, yang mana pendapatnya ini seolah-olah dijadikan sebagai karangan atau hasil pendapat sendiri, teman-teman. Nah, secara simpelnya bahwa plagiarisme ini dapat kita katakan sebagai penjiplakan karya dari sumber yang lain, yang mana karya tersebut itu tidak dicantumkan sumber asalnya dari mana, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa orang yang mengatakan plagiarisme dan similaritas itu sama. Namun perlu kita ketahui plagiat ini berbeda dengan similaritas. Lalu kira-kira perbedaannya terletak di sebelah mana nih? Nah, jadi gini, kalau tadi plagiarisme ini merupakan penjiplakan dari sumber lain yang mana sumbernya ini tidak dicantumkan gitu, tidak dicantumkan dalam karya yang kita buat, dalam karya ilmiah yang kita buat. Nah, sedangkan similaritas itu tingkat kesamaan. Tingkat kesamaan ini bukan dari kata atau kalimatnya, tetapi dari maksudnya gitu. Tapi kalau similaritas ini tetap kita mencantumkan sumber asalnya gitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan sampai keliru lagi ya antara membedakan plagiarisme dengan similaritas. Oke, kemudian selanjutnya kira-kira web apa aja sih yang kita perlukan atau yang bisa kita gunakan dalam mengecek plagiarisme atau plagiat. Nah, dikutip juga dari suatu web, banyak sekali ya teman-teman web ini untuk untuk mengecek plagiarisme. Di antaranya yang pertama itu ada DupliChecker, kemudian ada juga OneText, ada Quotext, kemudian ada plagiarisme checker. Nah, yang mana teman-teman ini semua tuh mempunyai keunggulan atau kelebihannya masing-masing dari setiap web. Dan ini sebenarnya masih banyak lagi ya web-web yang lainnya, nggak terbatas di web yang ini aja. Nanti mungkin teman-teman lebih jelasnya, lebih tahunya lagi, bisa searching aja di internetnya masing-masing kira-kira web seperti apa yang cocok digunakan untuk mengecek plagiarisme. Nah, untuk keunggulan dari masing-masing web, salah satunya di sini saya ambil contoh dari web DupliChecker. Nah, keunggulan dari DupliChecker ini diantaranya yang pertama, tersedia beragam cara untuk mengunggah teks lebih dari 7 format file. Kemudian, tampilan hasil dalam presentasinya ini mudah dipahami dan jaminan privasinya juga 100%. Berarti datanya ini dijamin aman ya, gak bakal bocor, teman-teman. Kemudian dapat digunakan dalam 7 bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Belanda, Italia, Rusia, Spanyol, dan Portugis. Kemudian yang terakhir cocok untuk berbagai jenis teks, makalah, artikel, penelitian, halaman web, dan lain sebagainya. Nah, untuk keunggulan-keunggulan dari web yang lain, nanti silahkan teman-teman searching di internetnya masing-masing ya. Oke. Oh ya teman-teman, sebagai tambahan lagi nih, kira-kira mengapa sih kita harus mengecek plagiarisme gitu? Nah, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa plagiat ini dikatakan sebagai salah satu hal yang krusial. Nah, mengapa gitu? Mengapa dikatakan hal yang krusial? Misalnya, nanti kita kan
pas menuju skripsi otomatis kita melakukan SUP terlebih dahulu, yang mana SUP ini adalah singkatan dari sidang usulan proposal kalau nggak salah ya teman-teman. Nah yang mana nanti itu dalam proposalnya atau dalam karya ilmiah tersebut tidak boleh similaritas ataupun plagiat dari sumber yang lain. Kalaupun ada plagiat itu nanti diperbolehkannya hanya di bawah 20%. Kalau lebih dari 20%, maka karya ilmiah itu belum bisa dikatakan murni sebagai karya yang kita buat gitu teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa suatu karya ilmiah ini baru bisa dipublikasikan ketika tingkat plagiatnya di bawah 20%. Oke, teman-teman. Nah, ini kan untuk web ya. Web yang dapat digunakan untuk cek plagiarisme. Kemudian untuk aplikasinya nih, kira-kira aplikasi apa aja yang dapat kita gunakan untuk cek plagiarisme. Nah, di sini ada aplikasinya. Yang pertama ini ada Plagiarisma, kemudian Plagiarism Checker, kemudian Grammarly, Copylix, Plagscan, Duplichecker. Oh, ternyata Duplichecker juga ini tuh bisa aplikasinya, berbentuk aplikasinya teman-teman. Kalau yang tadi kan dalam web juga ada ya Duplichecker. Berarti Duplichecker ini bisa berbentuk web, bisa berbentuk aplikasi juga. Kemudian ada plagiarism detector, small C tools, dan lain sebagainya. Nah, lalu masuk nih, kira-kira bagaimana sih cara ngecek tingkat plagiat atau tingkat plagiarisme dalam web? Nah, terlebih dahulu kita cari nih kira-kira mau gunain web yang mana. Bentar. Nah, di sini otomatis muncul ya, ada Duplichecker, ada Plagiarism Checker, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, kami di sini mau menggunakan yang Duplichecker, teman-teman. Sebenarnya sama aja ya. Nanti teman-teman mau gunain yang mana aja, insya Allah hasilnya sama, teman-teman. Nah, kemudian silahkan masukkan teks Anda di bawah ini. Kami mempunyai suatu karya ilmiah yang mana karyanya ini murni buatan kami, maksudnya kata-katanya ini insya Allah tidak similaritas dari karya yang lain. Kita cek plagiatnya, kira-kira berapa persen. Oh ya, kita copy aja dulu deh teman-teman dari ininya, filenya. Bentar ya. Nah, ini untuk salah satu sumbernya. Sebentar. Oke. Nah, kita masukin aja nih dari kata pendidikan sampai kata yang ini, dan ekonomi masa depan. Kita coba di copy dulu ya. Bentar teman-teman. Copy, kemudian nanti kita paste di sini. Nah, teksnya udah muncul. Pendidikan, dari kata pendidikan sampai kata ekonomi masa depan. Kemudian kita cek plagiarismenya. Nih, yang option ini. Tapi sebelum periksa plagiarisme, jangan lupa recaptcha-nya kita centang dulu, teman-teman. Nah, udah tercentang, baru kita bisa periksa plagiarismenya. Ini lagi memindai, tunggu aja nanti sampai 100%. Kalau udah 100% nanti karyanya akan muncul. Nah, ini baru 43%. Mohon tunggu ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah 100% ya. Udah terlihat juga kan? Nih, tapi ini masih agak gelap sih. Soalnya ini masih loading, agak lama juga. Tapi kalau misalnya, nah, udah terbuka teman-teman ternyata.
Nah, di sini dapat ditemukan 0% itu plagiatnya itu 0%, yang mana dapat dikatakan ketika tingkat plagiatnya 0%, berarti otomatis 100% karya ilmiah yang tadi dimasukkan ini karya milik sendiri gitu. Jadi tidak plagiat dari sumber-sumber yang lain, teman-teman. Nah, ketika karya ilmiah yang mana sudah tadi saya sebutkan, ketika karya ilmiah tingkat plagiatnya itu di bawah 20%, maka karya ilmiah tersebut bisa kita publikasikan. Nah, ini kan baru lewat web ya, teman-teman. Kemudian bagaimana cara cek plagiarisme atau tingkat plagiat kalau dalam aplikasi? Nah, mungkin terlebih dahulu nanti teman-teman silahkan download di handphone atau laptopnya masing-masing aplikasi plagiat seperti apa aja. Nah, salah satunya di sini kami install aplikasi Cek Plagiarism. Nama aplikasinya itu Cek Plagiarism. Nah, sebenarnya sama aja sih, teman-teman. Cuman bedanya mungkin yang tadi dalam bentuk web, yang ini dalam aplikasi. Nah, ini juga kan suruh masukin kalimatnya. Kita samain aja kalimatnya dari yang tadi, paste di sini. Kemudian tinggal cek plagiarismenya. Saya yakin ini pasti hasilnya sama kok dengan yang di web. Coba aja. Nah, bener kan? 100% unik, yang mana unik ini berarti hasil karya sendiri, dan 0% plagiarisme, yang mana plagiarismenya ini tidak ada gitu. Di sini ada keterangan mulai dari kalimat pendidikan berarti membimbing atau membantu peserta didik untuk bla 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 bla. Nah, ini ada keterangan centang biru. Centang biru ini berarti menandakan bahwa dari kalimat ini sampai kalimat ini itu merupakan hasil karya milik sendiri gitu. Enggak similaritas dari karya yang lain. Nah, ini begitupun ke bawahnya, teman-teman. Ini hasil karya sendiri. Oke, jadi teman-teman, begitu kurang lebih cara cek plagiarisme. Mungkin nanti teman-teman bisa dicoba di Androidnya masing-masing ya. Nah, mungkin itu aja sebagai penutup. Teman-teman, jadilah mahasiswa yang produktif, jadilah mahasiswa yang tidak plagiat dan tidak mengcopy paste dari sumber-sumber yang lain. Tapi jadikanlah karya ilmiahmu sendiri melalui kemampuan teman-teman masing-masing. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.